Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Sikiraba horalaba sikiralaba sikarama horalaba. Apakah aku sudah terlihat seperti orang religius atau seperti orang gila? Shalom friend, apa kabar kalian semua? Kiranya kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada pertemuan kali ini, Joseph Stories akan berbicara tentang bahasa roh. Ada juga sebagian orang yang menyebutnya bahasa lidah. Bahasa roh ini sangat familiar di kalangan Pentakosta atau di gereja-gereja karismatik. Mereka mempercayai mempunyai karunia berbahasa roh. Mereka mengajarkan kita harus berbahasa roh agar mendapatkan karunia Roh Kudus. Apakah benar demikian? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke topik kita kali ini. Sebelum masuk ke topik kita kali ini, mari kita lihat video berikut ini. Oh, that's real. This is real. This is real. This is real. That's it. That's it. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight. Saya tertawa melihat video tersebut ya, friend. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, hal ini terjadi pada hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya, di mana orang yang mendengarnya mengerti bahasa tersebut. Setidaknya ada 6 hal yang perlu kita perhatikan tentang berbahasa roh. Yang pertama, jadi apakah semua orang Kristen harus bisa berbahasa roh? Tidak, saudaraku, itu adalah kebohongan besar. Mari kita membaca 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Yang kedua, apakah seseorang yang berbahasa roh tidak dapat mengontrolnya? Mari kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kamu berbahasa roh tetapi kamu tidak bisa mengontrolnya, jangan-jangan itu karya roh jahat. Hal yang ketiga adalah jika ada yang berbahasa roh, harus ada yang mengartikannya.
Mari kita membaca 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Hal yang keempat adalah, apakah Anda lebih religius dari orang lain karena Anda berbahasa roh? Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Elohim bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Hal yang kelima adalah berhati-hatilah dengan penyamaran roh dalam bahasa roh. Oleh karena itu, kita harus bisa mengartikan bahasa roh. Kalau tidak, jangan-jangan bahasa roh tersebut menolak Kristus. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hal yang keenam adalah bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Mari kita baca 1 Korintus 14 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Kata kuncinya adalah bahasa roh itu membangun iman atau tidak. Bukan yang penting bisa berbahasa roh. Terlebih semua hal tersebut harus kita uji dari dunia atau dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya akan menutup pertemuan kali ini dengan membaca Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Kita dimateraikan dengan Roh Kudus untuk menjadi anak Tuhan, pewaris sorga, bukan karena berbahasa roh, namun ketika kita percaya, sungguh-sungguh percaya Injil keselamatan kita. Apa itu Injil keselamatan? Silahkan cek video saya yang ini dengan judul Apa itu Injil. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.